Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang tumbuhan tingkat tinggi atau biasa disebut dengan spermatopita. Tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah dikatakan tingkat rendah karena belum memiliki akar, batang, daun yang sejati. Sementara tumbuhan tingkat tinggi sudah memiliki akar dan batang daun sejati. Contohnya seperti gambar ini. Nah, gambar ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi karena sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian, seperti yang telah Pak sampaikan beberapa waktu lalu di pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari, tumbuhan tingkat rendah merupakan salah satunya adalah tumbuhan lumut. Kemudian ada lagi tumbuhan paku atau biasa kita sebut dengan Pteridophyta. Contoh dari Pteridophyta adalah Pteropsida. Pteropsida merupakan tumbuhan paku yang hidupnya di daerah lebih dingin biasanya. Contohnya seperti gambar Pak yang Pak bawa adalah tumbuhan paku kelas dari Pteropsida. Kalau kita lihat Pteropsida ini daun yang tua itu dia melebar, sementara daun muda dia akan menguncup. Ada yang tahu tentang Pteropsida? Biasanya Pteropsida yang kita tahu kita biasanya konsumsi. Contohnya seperti tumbuhan paku ini, atau kita biasa sebut dengan tumbuhan atau pakis ya. Daun mudanya ini masih menggulung. Nanti kalau sudah tua dia akan melebar. Sekali lagi Pak jelaskan bahwa Pteropsida ini jika daun masih muda maka daunnya akan menguncup. Kemudian jika sudah tua daunnya akan melebar. Contoh lain dari tumbuhan tumbuhan Pteropsida ini banyak kita dapati di daerah-daerah yang dingin seperti itu. Kemudian materi berikutnya, karena ini tadi hanya selingan belaka dari materi sebelumnya, materi berikutnya adalah spermatopita. Adapun tujuan pembelajaran dari bab spermatopita ini adalah yang pertama untuk mengetahui ciri-ciri tumbuhan spermatopita. Yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi dari tumbuhan spermatopita. Berikutnya, tumbuhan tingkat tinggi yaitu spermatopita. Spermatopita merupakan tumbuhan berbiji. Contoh dari tumbuhan berbiji antara lain seperti gambar yang Pak perlihatkan, ada pakis haji atau sigus rumpi, ada salaka zalaka atau salak, kemudian ada lagi Pak punya gambar Mangifera indica atau mangga, ada lagi Cnetum genemon atau melinjo. Nah, dari keempat gambar yang Pak sampaikan ini semuanya adalah tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Pak, apa ciri-ciri spermatopita? Nah, kalau kalian tanya ciri-ciri spermatopita memiliki ciri-ciri adanya organ yang disebut dengan biji. Yang kedua, cara hidupnya berupa fotoautotrof atau biasa disebut dengan memasak sendiri dengan bantuan cahaya yang biasa kita sebut dengan fotosintesis. Kemudian spermatopita ini mempunyai pembuluh angkut yang biasa kita sebut dengan xilem dan floem. Kemudian dia bereproduksi secara generatif, yaitu melalui proses polinasi atau penyerbukan
dan pembuahan atau fertilisasi. Spermatopita dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada Gymnospermae, seperti yang Pak tampilkan di sini. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Dikatakan berbiji terbuka karena bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Jadi biji dari Gymnospermae ini ada di luar dari daging buah. Nah, lain dengan mangga. Kalau mangga dia Angiospermae. Karena apa? Angiospermae itu bijinya ditutupi oleh daging buah. Jadi yang kita makan, jika kita makan mangga, yang kita makan adalah daging buahnya. Kemudian yang bijinya ada di dalam daging buah, itu disebut dengan Angiospermae. Jadi kelas dari mangga Angiospermae. Kemudian kita kasih contoh untuk kelas Gymnospermae. Contohnya tadi ada Cycas lumpi atau pakis haji, dan ada Gnetum genemon atau melinjo. Jadi Cycas lumpi dan Gnetum genemon atau melinjo, daging buahnya ada di dalam biji. Oleh sebab itu, klasifikasi dari kedua tumbuhan ini dimasukkan dalam kelas Gymnospermae. Demikian materi yang bisa Pak sampaikan hari ini. Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bahwasanya tumbuhan tinggi dan tumbuhan rendah dibedakan karena adanya batang dan akar batang daun sejati. Kemudian Spermatopita memiliki ciri-ciri berbiji, kemudian cara hidup yang fotoautotrof, memiliki berkas pengangkut berupa filem dan floem, kemudian reproduksi berupa penyerbukan dan pembuahan. Jadi itu saja yang perlu Pak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan dihindari dari wabah virus COVID-19. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.